Saya perwakilan dari kelompok 5 akan membahas topik tentang Child Free Movement. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri dan kelompok terlebih dahulu. Nama saya Lolo Roka Agatha Hasibian, NIM 1921141154 sebagai presenter. Gisela Evelyn Sijabat, NIM 1921141130 sebagai penyusun. Angela Juniltri, NIM 1821144047 sebagai anggota. Cecilia Yosi Novendra, NIM 1921141161 sebagai anggota. Emanuela Erlina, NIM 1921141163 sebagai anggota. Topik yang kami bahas yaitu tentang Child Free Movement. Di Indonesia, Child Free Movement sedang menjadi topik yang ramai dibicarakan terutama di media sosial. Child Free adalah pilihan seseorang untuk tidak memiliki anak. Hal ini berawal dari seorang YouTuber yaitu Gita Savitri yang berkomitmen untuk tidak memiliki anak. Dalam YouTube Analisa Channel, Gita mengungkapkan bahwa punya anak adalah suatu hal yang besar. Jika kita sebagai orang tua yang tidak mempunyai tanggung jawab, nantinya bisa memberikan luka ke anak kita. Gita juga sering mendapatkan pertanyaan seperti, gimana kalau berubah pikiran? Nanti kalau tua siapa yang jagain? Apakah sudah mendiskusikannya dengan suami? Padahal dia sudah mendiskusikan hal ini dengan suaminya Paulus dan juga melalui proses yang panjang dengan berbagai pertimbangan hingga akhirnya memutuskan untuk child free. Child free masih dinilai tabu di Indonesia sehingga pernyataan Gita Savitri akhirnya menimbulkan pro dan kontra dalam masyarakat. Namun Gita tidak menghiraukan orang yang kontra terhadap pernyataannya karena menurutnya orang tersebut sebenarnya lelah, letih, lesu, dan tersiksa karena harus mengurus anaknya, tetapi tidak mengakui sehingga dengki kepadanya. Kalau orang itu bahagia dengan pilihan hidupnya yaitu mempunyai anak, maka dia tidak akan mengganggu orang yang tidak mau mempunyai anak. Namun banyak juga yang pro terhadap keputusan Gita karena menilai bahwa menjadi orang tua harus mempunyai tanggung jawab yang besar, mulai dari membentuk karakter anak hingga membiayai kehidupan serta pendidikan sang anak. Kelompok kami tidak menentang adanya child free movement ini, karena kita seharusnya mengganti mindset kita yang kalau sudah menikah harus mempunyai anak. Tujuan menikah tidak selalu harus mempunyai anak, tergantung komitmen masing-masing orang tersebut karena ada orang yang ingin menikah karena untuk menua bersama. Berikut beberapa faktor yang mempengaruhi seseorang untuk memutuskan tidak mempunyai anak atau child free. Yang pertama itu finansial. Finansial menjadi salah satu faktor pertimbangan suami istri karena harus menyiapkan biaya hidup dan pendidikan anak. Mereka tidak ingin anaknya menderita karena tidak bisa memberikan apa yang anak mereka butuhkan. Yang kedua yaitu kesehatan. Adanya masalah kesehatan menjadi faktor seseorang tidak ingin mempunyai anak karena adanya rasa khawatir tidak bisa membagi waktu antara merawat dirinya dan anaknya. Yang ketiga yaitu trauma. Faktor trauma dari masa lalu juga bisa menjadi pertimbangan seseorang untuk tidak mempunyai anak. Hal ini bisa dikarenakan pola asuh otoriter yang diterapkan orang tuanya terlebih dahulu. Sehingga seseorang merasa takut karena merasa tidak bisa menjadi orang tua yang baik. Yang keempat yaitu kesiapan mental. Jika ingin mempunyai anak, maka kita harus mempunyai kesiapan mental. Salah satunya bertanggung jawab atas hidup sang anak. Seperti yang dikatakan Gita Savitri, yaitu jika kita sebagai orang tua tidak mempunyai tanggung jawab, nantinya bisa memberikan luka kepada anak kita. Memutuskan untuk child free juga memberikan dampak positif dan negatif. Dampak positifnya adalah menghindarkan dari sikap egois orang tua yang menuntut anak bertanggung jawab dalam segi fisik, waktu, dan finansial ketika orang tua sudah lanjut usia. Dampak negatifnya yaitu mendapatkan stigma negatif dari masyarakat
karena sejak dahulu pernikahan dengan memiliki keturunan menjadi penilaian di Indonesia baik dari segi sosial, budaya, dan agama. Selain itu, child free juga memberikan dampak negatif bagi negara dalam hal ketenaga kerjaan dan masalah sosial. Hal ini dikarenakan di masa depan jumlah penduduk usia produktif lebih sedikit dibandingkan usia yang tidak produktif, sehingga beban negara semakin besar karena banyak orang yang bergantung pada negara karena tidak ada keluarga yang mengurusnya. Demikian pemaparan kami tentang child free movement. Bila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.